102,6 FM Satresi Suara Satu Kata Penuh Maka Pasti Selalu di Hati. Sahabat Stat FM masih bersama kami di Safari Ramadan seputar informasi Ramadan hari ini. Sahabat Stat FM, selamat pagi, selamat mendengarkan juga untuk kamu yang lagi mendengarkan kita via streaming di www.statfmmadinah.com. Dan juga kamu bisa nontonin kita ya, yang kita lagi live di laman Facebook kita di Radio Stat 102,6 FM Penyambungan. Kamu bisa like dulu laman Facebooknya agar kamu bisa melihat langsung atau menonton langsung gitu. Nah, sahabat Stat FM, kita kembali ke tema kita yang tadi, yaitu hikmah menjalankan ibadah puasa Ramadan gitu ya Pak ya. Puasa Ramadan ini memiliki banyak manfaat spiritual juga selain kan hikmah-hikmah yang tadi ya Pak ya. Salah satunya membantu umat muslim untuk terbebas dari api neraka. Ini aku pernah baca nih ya. Ini pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, sahabat Stat FM. Rasulullah bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Gimana tuh Pak penjelasannya? Oke, baik. Ibadah puasa adalah ibadah yang ditunggu-tunggu umat muslim di dunia. Dan bulan yang istimewa dan pahalanya dilipat gandakan. Dan ketika kita melaksanakan ibadah ini, dihapuskan dosa kita 1 tahun di belakang begitu. Maka ketika ibadah puasa ini kita lakukan sesuai dengan rukun dan syarat semua dipenuhi, itu maka sampai dengan yang disampaikan tadi, kita akan mendapatkan surga begitu. Tapi ketika ibadah ini kita tidak laksanakan sesuai rukun dan berleha-leha begitu, seandainya kan kita puasa biasanya banyak cuma menahan hawa apa aja, menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Sementara untuk ibadah-ibadah yang lain ditinggalkan, seperti sholat 5 waktu ditinggalkan, untuk sholat tarawehnya begitu, atau mungkin membaca Al-Qurannya. Dan juga ada lagi satu lagi keistimewaan, itu Lailatul Qadar begitu. Nah, itu semua ditinggalkan. Cuma yang kita dapatkan laparnya saja begitu. Tidak ada manfaat daripada ibadah yang kita laksanakan itu tadi. Ketika kita laksanakan semua perintah yang disampaikan Rasulullah dan para sahabat begitu, maka yang disampaikan tadi kita bisa sampai ke sana begitu. Tapi tergantung juga, kalau masalah surga itu kan tergantung rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu. Ketika kita mendapatkan rahmat tadi, maka kita akan mendapat untuk ke sana begitu. Jadi nggak semua yang berpuasa, tergantung orangnya juga gitu ya, tergantung dosanya masing-masing juga gitu ya. Nah, makanya kita disarankan untuk menjalankan ibadah puasa sesuai dengan syariat gitu ya Pak ya. Dan benar nggak sih bagi orang yang berpuasa gitu, yang menjalankan ibadah puasa ini bakalan didoakan malaikat gitu? Oke, baik. Itu sempat juga ketika zaman sahabat ya. Zaman sahabat kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini bulan yang luar biasa begitu? Di zaman Rasulullah itu tidak ada sebetulnya kalau kita tahu bahwasanya sholat tarawih itu kan tidak wajib, itu sunnah kan, sunnah. Dan ibadah puasa yang diwajibkan. Sampai itu ketika Nabi sholat tarawih itu yang pertama itu ramai gitu, yang kedua ramai, ketiga ramai, sampai yang keempat Nabi tidak hadir. Dan para sahabat bertanya, kenapa ini Nabi tidak hadir begitu? Sehingga bertanyalah besoknya, wahai Nabi Allah, kenapa tadi malam tidak berhadir? Dan Rasulullah menjawab, saya takut ini kalau saya hadir terus, ini nanti dijadikan kewajiban bagi umat begitu. Dan itulah hikmah. Ternyata ya, Nabi tidak hadir, hikmahnya supaya ini tidak menjadi wajib. Sementara puasa itu saja, sementara puasa yang kita laksanakan itu sebetulnya secara pribadi kita itu sangat sulit, sangat banyak tantangannya. Bagi kalau kadar keimanannya itu masih mau berproses begitu kan. Itu dia.
Jadi kalau misalnya kita puasa, kita bisa terjaga dari perbuatan tercela ya Pak ya. Ya. Tapi sulit itu. Iya. Mungkin ada cara gitu Pak biar kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela dan terjaga dari perbuatan tercela tersebut gitu. Oke, baik. Untuk menjaga perbuatan ya tercela itu, kita kembali lagi aktivitas kita. Kalau kita melakukan aktivitas positif ya, seperti kita buat acara-acara seperti ini kan seperti acara yang luar biasa bagus, karena kita memberikan ilmu pengetahuan mengenai ilmu-ilmu tentang Ramadan begitu, seputar Ramadan. Apa saja pahala-pahala yang banyak begitu, yang ada plus-plusnya, sehingga orang semangat untuk mengejar ibadah ini begitu. Jadi tergantung kembali kepada ini pribadi masing-masing. Ya, gitu. Ketika memang orangnya memang cuma menahan untuk tidak makan saja, ya kembali lagi seperti yang tadi kan, dia tidak konsisten dengan waktu yang sudah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cuma mengikuti alur karena orang tuanya puasa, dia ikut puasa begitu kan. Takut sama orang tua. Takut sama orang tua. Ya, banyak seperti itu. Dia cuma puasa di rumah kan, di luar dia makan, minum dia kan. Banyak seperti itu kejadian. Itu dia. Dan terus kalau untuk menghindarinya tentu ya kita harus melakukan hal-hal positif seperti olahraga begitu, dan juga mengisi-ngisi kajian seperti ini. Ini sangat luar biasa. Seperti itulah, atau baca buku atau kegiatan-kegiatan positif yang lain. Jadi mengerjakan kegiatan yang positif, mending yang negatifnya ditinggalin aja dulu ya. Yeah. Mending gak usah tinggalin aja selamanya gitu. Dan gak boleh ya gitu. Nah, dengan menjalankan ibadah puasa juga umat muslim akan menyadari bahwa sudah banyak limpahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya harus disyukuri gitu Pak ya. Ada gak sih cara kita untuk bisa bersyukur gitu? Caranya gimana gitu? Ya, sebetulnya kalau kita berbicara nikmat ya, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu nggak akan terhitung. Iya. Pasir dan lautan kalau dihitung satu-satu itu nggak akan terhitung, nggak akan terhitung nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus bagaimana kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang kan kita terlena gitu dengan nikmat yang luar biasa gitu. Ya, itu kembali dengan kita harus mensyukuri, dengan kita harus melaksanakan perintah yang dilaksanakan, dan kita harus melaksanakan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ketika kita melaksanakan ada paybacknya sama kita, ada balasannya sama kita, baik di dunia dan akhirat begitu. Ketika memang kita berleha-leha dengan kegiatan dunia ini, karena dunia ini nggak lama gitu kan. Seumuran paling umur manusia sekarang ini paling 60-70 tahun udah nggak lama lagi begitu kan. Jadi sekarang kita di persimpangan jalan, kita memilih ini. Kalau kita mau baik ya kita mendapatkan dunia dan seisinya dan akhirat gitu. Ketika kita memang memilih posisi yang lain ya kita siap-siap begitu kan, memilih neraka begitu atau yang lain begitu. Sudah di dunia disiksa, di neraka disiksa juga ya kan. Jadi ketika kita ingin mensyukuri ya kita laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sholat 5 waktu, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, begitu. Itu salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah gitu ya. Dan kita juga berharap puasa kita menjadikan kita manusia yang bertakwa gitu ya Pak ya. Mungkin ada caranya kali untuk menjadi manusia yang bertakwa gitu Pak. Ya. Untuk bertakwa itu kita harus pertama penekanan kepada diri kita, yaitu kita berbicara kepada orang yang sudah sudah meninggal. Mereka itu hiduplah sesuka-sukamu, tapi ingat kamu akan mati. Ketika orang meninggal itu ibadahnya semua dicabut karena dia tidak bisa lagi. Yang pertama mungkin sholat tidak bisa lagi, ya kan? Sedekah tidak bisa lagi. Yang cuma bisa itu doa anak soleh. Iya kalau anaknya soleh ini. Kalau anaknya nggak soleh gitu, nggak pernah diajarkan agama, bagaimana? Jadi hilang satu. Waktu dia hidup pernah bersedekah nggak? Nggak pernah. Sholat sering putus-putus, sering bolongnya. Bahkan kadang cuma sholat Jumat aja yang sholat 5 waktu nggak pernah.
Nah ini, jadi ketika ingin menjadi manusia yang bertakwa, ya kita harus sadarkan diri bahwasanya kita hidup ini tidak lama. Jadi kita harus mempersiapkan diri dunia akhirat, dan Allah sudah memastikan ketika kita melaksanakan perintahnya, kita mendapatkan dunia dan akhirat. Nah, dan tentunya kita harus taati dan menjadi insan yang bertakwa. Gitu ya. Baik sahabat STFM, 37 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kita akan kembali lagi di Safari Ramadan setelah yang berikut ini. Music on the Paradise Island, Sun FM.